otomatis di sini. Ya, yang pertama adalah kita harus berperhatian kepada semua murid itu sama. Jadi jangan ada yang sampai di bawah kita tidak memperhatikan, ya khususnya yang masih kurang itu agak sedikit lebih. Kemudian pahami latar belakang murid. Jadi saya biasanya, makanya saya kemarin praktik mengajar itu, saya biasanya bertanya jawab. Ya, misalnya materi sebelumnya, misalnya atau materi mengenai country kemarin saya memang kalau bahasa Inggris saya tanya, sebutkan nama negara ini dalam bahasa Indonesia dulu. Oh ini nama negara ini. Kalau bahasa Inggris bagaimana? Nah dari situ kalau mereka tidak baru beberapa orang yang menjawab, saya sudah tandai. Itu namanya kita mendiagnosis kemampuan siswa itu masih diagnosa. Kalau kita buat sesuatu itu mau mengajar, kita tes dulu. Jangan kita langsung mengajar, misalnya langsung materi. Hari ini begini tidak. Jadi maksudnya diagnosa awal itu kita lihat dulu pemahaman. Misalnya Ibu Paulina itu mengajar di materi apa? Coba Ibu Paulina dalam ya. Ini saya kasih nonton dulu ya, ibu-ibu teman-teman semua. Saya biasanya bapak ibu dan mengajar online. Karena video ini masih berarti siswa, jadi kita harus memahami siswa itu dengan beragam latar belakang, itu maksudnya. Jangan kita siswa masuk langsung kita bilang, oh kan kenapa kamu begini, jangan langsung menuduh siswa dengan pertanyaan yang. Jadi saya akan mengajar di sini yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol ini tidak didapat di luar. Ini adalah ilmu saya sendiri ya, yang diajarkan secara khusus. Ya, kalau di Bapak Karya tidak didapat atau paparkan. Jadi ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Guru itu bisa menjadi seorang pembuat rasa bersalah. Dan terkadang kita tidak tahu. Kemudian guru itu biasanya menjadi seorang teman. Guru itu bisa menjadi seorang pemantau. Dan guru itu bisa menjadi manajer. Yang terbaik itu adalah guru harus menjadi manajer. Ya. Kalau penghukum, kita kebanyakan hanya akan mengintimidasi murid. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan langsung bilang, kenapa kau terlambat? Buat apa? Di rumah. Kenapa di rumah dan segala macam? Nah, itu adalah penghukum. Dan itu kebanyakan guru seperti itu. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Jadi dia akan jadi minder. Jadi bagaimana siswa kita yang di sini yang memang sudah maksudnya untuk yang di kedua sudah minder, terus kita berikan kata-kata yang tidak memotivasi seperti itu. Jadi sebenarnya itu salah ya teman-teman. Kalau dalam kita membina anak murid itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Maksudnya ya kita nonton dulu. Ya, teman-teman itu bisa melihat bagaimana sih penanganan seorang guru terhadap anak. Jadi jangan kita, kalau manajer itu ada tingkatan kita bertanya, ya. Jadi banyak sekali ini materi itu. Ya kalau di PSP dia hanya sederhana, tapi kalau kita di struktur memang pembinaan guru. Saya sama-sama sebenarnya. Setiap murid itu kan berbeda, ya. Dia tidak memiliki kemampuan yang sama. Lain-lain, apa bebek. Ya. Materi
ringan kalau kita bersih. Nah ini sudah, tapi lambat. Kita tunggu dulu ya, sabar teman-teman. Jadi mana saya sudah pulang. Jadi belum. Ini saja dulu, maka daripada aku saya di sekolah hewan ini. Aku sudah mau pergi sekolah. Oh memang harus masuk sekali ya. Biasa. Iya biasa orangnya begitu dia. Kayaknya bisa. Kita jelaskan saja. Jadi ini binatang ini diadakan sekolah hewan dari awal. Mulai dari awal dulu, nanti Ibu I yang sampaikan. Jadi ini mengenai sekolah hewan di mana ini. Nah, jadi ini ada berapa binatang, ada jerapah, kelinci, tupai tadi. Nah, kemudian ini ada diumumkan, ini namanya sekolah hewan, diumumkan untuk melakukan lomba pelajaran lari. Ya, di sekolah hewan ini. Pelajaran lari dan semua binatang itu diminta untuk bisa berlari. Pada intinya di sini ada yang ini kelinci. Ya, kelinci ini kaliannya berenang, berlari. Mereka harus menguasai ini, berenang, berlari, memanjat, menggali, terbang. Ya, jadi semua binatang itu diminta untuk menguasai kalian ini, berenang, berlari, memanjat, menggali, terbang. Jadi ini dianggap sebagai tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan bisa berenang, berlari, memanjat. Nah, yang pertama mulai adalah si bebek nanti, ya. Bebek ini kalau kita tahu ya, bebek. Saya bagus didengar di video sih. Bisa diputar dulu di sini. Suaranya. Suaranya di Sini aja. saya sudah terlalu. Ini tidak keras juga Pak. Oh. Sabar lu sini. Ya nanti dilihat terus sebentar itu. Setelah itu dilihat itu baru dibuka tabelnya, baru diingatkan saya untuk suara. Bagaimana? Begitu, bagus. Dari awal sini ya. Ya. Sama dengan ini ya.
sekolahnya. Jadi jerapah ini kepala sekolahnya. Pindah sini ya. Boleh pindah sini ya. Seperti saya jelaskan saja. Jadi di sini bagaimana anak-anak itu punya perbedaan. Jadi di sini bebek itu disuruh berlari, sedangkan bebek itu tidak bisa berlari. Maksudnya dia tidak ahli dalam berlari, ya. Tapi dia diminta untuk berlari. Nah, ini menjadi persoalan untuk bebek, karena tadi materinya kurikulum itu berlari, memanjat dan sebagainya. Nah, binatang itu kan punya keahliannya masing-masing kan. Bebek itu lebih ahli dalam berenang daripada berlari. Ya, jadi bebek disuruh berlari untuk menguasai materi berlari, sedangkan bebek itu tidak bisa. Ya, jadi tapi dia berusaha sampai kakinya itu luka, dan pada saat kompetensi berenang, karena kakinya luka, si bebek akhirnya tidak bisa berenang dengan baik, padahal dia sebenarnya jago berenang. Ya, tetapi karena dipaksakan jadinya begitu. Semoga bisa sama. Ini kita juga dalam penanganan siswa ya, maksudnya bagaimana kita menangani siswa. Ini cepat ini dan lebih bagus ini supaya kalau itu kita sudah tahu bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuannya masing-masing ya. Itu maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sekarang saya di sini. Tapi ini saya kasih ini untuk bagaimana kita memahami seorang murid ya. Maksudnya sedang kembali di channel saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Children of Heaven. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Ali. Dia sedang menunggu sepatu adiknya yang sedang dijahit, walaupun sebenarnya sepatu adiknya itu sudah tak layak pakai. Setelah selesai kemudian dia pergi untuk membeli roti dan beberapa makanan di sana. Setiap ada waktu senggang, dia selalu disuruh orang tuanya untuk belanja keperluan makan mereka. Ali pun masuk ke warung untuk membeli kentang, kemudian meletakkan sepatu adiknya dan roti di sana. Namun kemudian datanglah seorang pemulung dan tanpa sengaja bungkusan Ali yang berisi sepatu adiknya ikut terbawa. Ali tidak menyadarinya. Setelah selesai memilih kentang, kemudian meminta agar pembayarannya ditambahkan dengan hutang sebelumnya. Orang tua Ali sangat tidak berkecukupan. Untuk makan saja mereka sering hutang dulu sebelum dapat uang untuk membayarnya. Kemudian Ali berlalu keluar untuk mengambil sepatu dan roti yang dia taruh di luar. Namun betapa terkejutnya ketika melihat sepatu adiknya tidak ada di sana. Ali pun membongkar tempat itu dan malah dagangan yang jadi berantakan. Si pemilik warung pun sangat marah dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Kemudian Ali pergi dengan air mata di wajahnya. Dia tidak sanggup untuk memberitahu adiknya Zahra bahwa sepatunya sudah hilang. Apalagi setelah sampai di rumah, ibunya sedang ditagih pemilik kontrakan karena sudah nunggak beberapa bulan. Dia pun tidak mau memberitahu ibunya soal sepatu adiknya yang hilang itu, yang akan membuat beban mereka makin bertambah. Kemudian Ali menemui Zahra adiknya. Dengan mata yang sudah berkaca-kaca, dia pun memberitahu bahwa sepatu adiknya hilang. Namun dia meminta agar Zahra tidak memberitahu ibunya. Dia pun berjanji untuk mencarinya. Walaupun mereka bukan keluarga yang mampu, namun Ali dan Zahra sangat rajin belajar dan cukup berprestasi di sekolah. Malam itu pada saat belajar, Zahra menuliskan pertanyaan kepada Ali karena kalau bersuara takut ketahuan orang tua mereka. Zahra menanyakan besok ke sekolah harus pakai sepatu apa karena sepatunya belum ditemukan. Ali pun membalas dengan menuliskan Zahra bisa pakai sepatu punya dia, dan Ali akan menunggu setelah Zahra pulang, barulah dia berangkat ke sekolah.
Keesokan paginya, Zahra terlihat sudah bersiap ke sekolah. Dia pun segera memakai sepatu kakaknya Ali. Walaupun terlihat lebih besar, dia tetap santai dan menuju sekolah. ورزش کفش کتونیه که متاسفانه مقدار کفشاش بود. من بارها به شما گفتم. Setelah pulang sekolah, Zahra langsung berlari untuk mengantarkan sepatu kakaknya Ali ke tempat yang sudah mereka tentukan. Sampai di sana, Ali sudah menunggunya dan tidak banyak bicara, dia segera memakai sepatunya itu dan langsung berlari. Karena Ali harus berpacu dengan waktu untuk mengejar jam pelajaran, dan mungkin saja teman-temannya di sekolah sudah memulai pelajaran. Pulang sekolah, Ali sangat lesu karena dia dapat teguran dari gurunya karena terlambat masuk kelas. Dia pun mendapati adiknya sedang mencuci piring. Kemudian Zahra melihat sepatu Ali yang kotor. Kemudian mereka mencucinya. Sesaat rasa letih dan kesedihan Ali hilang dikala bermain gelembung dengan Zahra adiknya. Mereka melupakan sejenak beban hidupnya. Keesokan harinya seperti biasa, Zahra sudah berangkat duluan ke sekolah. Hari itu Zahra ada ulangan. Dia pun dengan secepat mungkin menyelesaikannya, karena kakaknya Ali sudah menunggunya. Dia berlari secepat mungkin, namun karena sepatunya kebesaran, sepatunya terlepas dan jatuh ke selokan, sepatunya hanya terbawa air. Zahra berlari mengejarnya, namun tidak bisa mendapatkannya, sampai sepatu itu nyangkut di bawah jembatan kecil. Zahra kecil putus asa dan menangis karena tidak bisa meraihnya. Lalu datanglah pemilik toko yang dekat di sana, kemudian membantunya mengambil sepatu itu. Setelah sampai di tempat Ali pun menanyakan keterlambatan Zahra untuk datang. Zahra menangis dan meminta sepatunya kembali. Ali menjelaskan agar Zahra bersabar dulu untuk sementara waktu hingga keuangan orang tua mereka membaik. Hari itu Ali sangat terlambat ke sekolah dan dia ketahuan kepala sekolah. Kemudian Pak Kepala Sekolah menanyakan kenapa sering terlambat. Ali tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba memberikan beberapa alasan untuk menutupinya. Kepala sekolah memberikan peringatan agar Ali tidak terlambat lagi. Di kelas, Ali masuk dalam 3 orang yang paling pintar dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Pak Guru pun memberikan hadiah sebuah pulpen. Sepulangnya sekolah, Ali berlari dengan wajah yang gembira. Dia menemui adiknya Zahra untuk memberikan hadiah pulpen dari Pak Guru. Dia ingin menyenangkan hati adiknya. Karena gara-gara dia, sepatu adiknya Zahra hilang dan jadi menderita. Di hari berikutnya seperti biasa, Zahra pergi duluan ke sekolah. Pada hari itu sebelum masuk kelas diadakan himbauan oleh guru dan semua siswa berbaris di lapangan. Saat dalam barisan, Zahra terus saja memperhatikan teman-temannya yang memakai sepatu bagus dan layak pakai. Dia pun terasa malu saat melihat sepatunya sendiri. Tanpa sengaja, dia melihat salah satu murid di sana yang memakai sepatu mirip sekali dengan sepatu dia yang hilang. Zahra terus memperhatikannya sampai semua murid dibubarkan. Saat jam istirahat, Zahra terus mencari siswa yang memakai sepatu mirip punya dia yang hilang.
Dia pun menemukan anak tersebut, kemudian mendekatinya dan memperhatikan sepatu yang dipakainya. Dia ingin memastikan bahwa benar itu sepatu punya dia yang hilang. Sepulang sekolah, Zahra mengikuti anak itu hingga sampai di rumahnya. Sin berpindah ke Ali yang seperti biasa telah datang ke sekolah, dan di sana sudah ada Pak Kepala Sekolah yang sudah menunggunya. Kali ini Ali sudah tidak dapat kesempatan lagi masuk kelas. Kepala sekolah menyuruhnya pulang, walaupun Ali sudah memohon namun tidak dihiraukan. Beruntung Ali berpapasan dengan guru yang mengajar di kelasnya. Kemudian Pak Guru meminta untuk Ali dapat mengikuti pelajaran, karena Ali salah satu murid berprestasi dan sangat baik. Akhirnya Pak Kepala Sekolah pun memberikan kesempatan lagi, namun dia meminta agar Ali tidak mengulanginya. Setelah pulang sekolah, Zahra memberitahu Ali bahwa sepatunya sudah ditemukan, namun ada orang lain yang memakainya. Mereka bergegas untuk mendatangi anak tersebut. Setelah sampai di sana, Zahra dan Ali memperhatikan rumah mereka. Keluarlah ayah anak itu yang tunanetra. Mereka mau pergi bekerja dengan dituntun anaknya. Zahra dan Ali pun saling bertatapan. Sepertinya mereka tidak tega untuk meminta sepatunya kembali. Mereka pun kembali pulang seakan sudah merelakan sepatunya. Hari Jumat kebetulan Ali libur sekolah. Ayahnya mengajak untuk ke kota mencari pekerjaan. Mereka pun berkeliling menanyakan ke rumah-rumah siapa tahu ada yang membutuhkan jasanya. Setelah beberapa lama hampir putus asa, akhirnya ada orang yang membutuhkan jasanya. Ayahnya yang harus datang dan mendaftar untuk seleksi. Awalnya pelatih pun memberi. Sin beralih di hari berikutnya. Di sekolah ada pengumuman ada pertandingan lari maraton untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh gubernur. Dan di sana sudah ada pekerjaan. Mereka pun berkeliling. Setelah beberapa lama hampir putus asa, akhirnya ada orang yang membutuhkan jasanya. Ayahnya Ali melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan Ali bermain dengan anaknya yang punya rumah. Setelah seharian bekerja, akhirnya pekerjaannya selesai. Ayahnya Ali pun mendapatkan uang yang lumayan, karena tuannya sangat baik hati jadi memberi lebih dari pekerja biasanya. Mereka pun segera pulang dengan wajah yang gembira karena sudah mendapatkan uang. Namun dalam perjalanan naas bagi mereka, sepeda yang mereka tumpangi mengalami remblong dan mereka mengalami kecelakaan. Untungnya mereka berdua selamat, namun sepedanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya untuk pulang mereka menyewa mobil. Uang hasil pekerjaannya seharian habis buat berobat dan sewa mobil yang mengantarkannya pulang. Sin beralih di hari berikutnya. Di sekolah ada pengumuman ada pertandingan lari maraton untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh gubernur. Yang tertarik mengikutinya harus datang dan Jadi maksudnya apa yang kita pelajari? Jadi memang kita kalau mengajar di kurikulum merdeka, teman-teman, kita harus seperti ini. Pertama, kita harus selalu mengajak anak peserta didik kita itu berefleksi. Ya, jadi jangan langsung kita model mengajar kita nanti seperti itu. Jadi pertama kita berefleksi dulu seperti ini. Kita buat video, berikan video, kemudian kita berefleksi sendiri menurut pandangan kita. Jadi anak-anak itu yang aktif, ya, bukan guru menerangkan dari awal. Jadi kalau memang kita punya video-video pembelajaran itu bagus kita tampilkan. Kemudian kita menanyakan kepada siswa, menurut pandangan kamu seperti apa yang sudah kamu nonton. Nah, sama seperti ini, kalau saya mau bertanya sama teman-teman, kira-kira apa yang dipelajari dari apa yang teman-teman peroleh dari ini? Sebelum saya harus learning from. Apa yang teman-teman pelajari dari film tadi? Jangan masuk ini. Pak Arjon, dari pelajaran tadi apa yang Pak Arjon lihat dari apa yang sudah ditonton Pak Arjon?
Ya kalau menurut saya tentang film itu Ali itu dan Sarah itu memang mereka betul-betul mau sekolah, tetapi keinginan mereka itu harus memiliki prestasi dan juga sebagaimana di akhir daripada perlombaan itu ya sebenarnya apa yang sudah direncanakan Ali itu, tapi dia menginginkan supaya Ali itu bisa mendapatkan peringkat ketiga, tetapi ujung-ujungnya dia di peringkat yang pertama karena Ali itu dia ingin agar dia boleh mendapatkan sepatu, dan itu menarik bakat teman-teman Ali itu ke dalam sebuah cerita video tersebut. Mungkin tanggapan dari saya, mungkin lebih lanjutnya mungkin ya. Wilsep, terima kasih Pak Arjo. Pak Arjo kenapa goyang kepala? Wilsep, bagaimana menurut pendapat Wilsep mengenai film tadi? Kalau menurut saya nih, seperti Ali tadi, menurut saya ambil contohnya itu dari waktu Ali ikut lomba. Targetnya ikut lomba itu kan untuk mendapat juara 3, tapi setelah dia berusaha, ternyata mungkin lebih dari apa yang dia inginkan, dia dapat juara 1. Jadi untuk kehidupan kita berusaha saja dulu, untuk hasilnya pasti yang terbaik. Ya, tangan dulu untuk Pak Arjo dengan Pak Wilsep. Ibu Marta, bagaimana Ibu Marta? Nah, Ibu Marta, kalau Ibu Marta saya minta berhubungan dengan pembelajaran. Apa yang sudah ditonton berhubungan dengan pembelajaran yang Ibu Marta terapkan. Berjuang untuk mempelajari sesuatu itu. Misalnya dari komisi ternyata anak itu tidak bisa menjawab karena dia hanya bermain. Lain dengan Ali, niatnya itu karena ada niatnya bukan dia bisa yang sebenarnya dia maunya juara 3, tetapi yang lebih dia Terima kasih Bu Marta. Bu Paulina? Kalau saya dengan Ali dengan adik dia tidak bisa untuk sepatu yang dia usulkan tadi. Ya semangatnya untuk mencari kebutuhan adik dengan orang tua memperhatikan kedua anaknya ini. Merasa bersama mereka ketika mereka berperan. Ya, terima kasih Ibu Erlina. Nanti ditutup kepala sekolah ya. Bapak aja habis ini baru kepala sekolah. Saya sih selalu ini yang bisa perjuangan dunia Ali sama Ali dengan adiknya bagaimana cara kita untuk sekolah, walaupun keterbatasan ada sangat terbatas mungkin tidak mampu, tapi ada semangat mereka. Terima kasih Bu Kofander. Di usia saya nonton refleksinya semangatnya untuk bisa berjuang walaupun dalam keterbatasan di sekolah, dia tetap semangat untuk ke sekolah. Dia waktu dengan sepatu dengan adiknya dia tetap ke sekolah. Terima kasih Pak Fajar. Pak Kepala Sekolah. Ya. Yang melihat saya tanya tadi, pasti perjuangan ya, perjuangan atau dorongan perjuangan dari seorang anak untuk
meraih cita-citanya sangat-sangat mempunyai kemauan, ya, kemauan keras. Walaupun dalam situasi kehidupan mereka miskin, keberadaan orang tuanya sangat-sangat miskin, tetapi dengan semangat juangnya, dengan semangatnya untuk bersekolah, walaupun punya kekurangan dari segi spasi, tetapi dia termotivasi bersemangat untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Itu yang saya lihat dalam pikiran dan tadi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, supaya semangat. Ya, silakan Tuan Salam. Kalau dari pandangan, ya, ini nanti lihat beginilah nanti bentuk mengajarnya. Sebenarnya saya sudah mengajar, tapi beginilah bentuk mengajar kurikulum merdeka. Ya, jadi lihat perbedaan pandangan antara ibu dengan bapak kepala sekolah. Bisa perhatikan? Ibu-ibu hanya memperhatikan hal yang kecil karena ibu-ibu dengan bapak dalam kurung. Tapi bapak kepala sekolah melihat lebih luas kan kepala sekolah. Ya, pandangan kepala sekolah itu kepada anak-anak itu. Sedangkan ibu-ibu semua kepada semangatnya. Kalau Wilson mengambil bagaimana menjadi juara, dia hanya berusaha untuk menjadi juara 3. Menjadi juara 3, tapi terakhir jadinya juara 1. Ya, kalau ibu Herina kan sama ibu Paulina, ibu Pak Vander semangat kan? Kalau saya tidak salah tadi, semangat. Hanya berada pada satu titik semangat. Ya, sedangkan ibu Marta itu kepada kebutuhan. Kalau saya tidak salah ya, bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, begitu ibu Marta. Ya, sehingga anak-anak itu kita harus perhatikan kebutuhan mereka, ya. Dan yang ibu Marta hampir sama dengan Yusuf adalah kita berusaha saja dulu, ya. Walaupun dengan kondisi apapun kita berusaha. Misalnya kita hanya mau juara 3 tapi jadinya juara 1, ya. Diberikan yang lebih daripada itu. Pak Arjon juga seperti itu pandangannya, ya kan? Nah, tapi kepala sekolah melihat pada kehidupan anak ini. Ya, bapak kepala sekolah melihat kepada kehidupan anak ini. Kenapa bisa berbeda antara ibu dengan kepala sekolah? Karena kita mengajar di ruang kelas. Sedangkan bapak kepala sekolah sering keluar ke anak-anak semua dan sebagainya. Nah, itulah yang membentuk pengetahuan anak. Ya, jadi maksudnya kepala sekolah itu melihat dengan kebiasaan dia seperti sehari-hari. Pergi perkunjungan, ada anak-anak yang begini, ada anak. Jadi kepala sekolah itu lebih meninjau kepada anak-anaknya. Walaupun dengan kondisi yang miskin, ya mungkin orang bilang sebenarnya jangan miskin, mungkin kurang mampu ya. Maksudnya kurang mampu, tetapi punya keinginan untuk belajar. Ya, itu perbedaan pandangan itu kenapa? Karena kebiasaan kita. Pola asuh di rumah setiap orang itu berbeda. Kalau kita, karena sudah orang dewasa, apa keseharian kita itu membentuk pola pikir kita. Ya, kalau kepala sekolah dia melihat dari latar belakang. Tadi kepala sekolah kan bicara latar belakang, kan? Latar belakang keluarga. Ya, tapi kalau kita langsung pada yang kita lihat, semangatnya yang terlihat. Tapi kalau kepala sekolah melihat latar belakang, kenapa anak ini bisa seperti itu? Ya, karena kepala sekolah keseharian itu berbeda dengan kita. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi inilah yang membutuhkan. Jadi kalau kita mengajar seperti ini, jangan langsung jadi buat satu refleksi dan anak-anak bisa menyimpulkan dari pembelajaran. Sekarang saya bertanya, terserah siapa yang mau menjawab. Jangan takut, kita latihan di sini kan. Kira-kira kalau ibu menghadapi guru dulu, jangan dulu bapak kepala sekolah. Guru dulu. Kalau menghadapi anak seperti ini terlambat masuk sekolah, apa tanggapan ibu? Bagaimana ibu bersikap menghadapi anak seperti ini? Ibu dengan bapak semua. Silakan. Bagaimana bersikap kalau menghadapi anak yang terlambat ini? Ya silakan ibu Herina. Pertama kali bisa lakukan adalah bertanya. Dulu, kenapa ini bisa terlambat? Dikirakan dulu sih
kalau memang alasannya memang tepat dan memang mungkin karena ya karena alasannya tepat juga ya itu saja bisa dimaklumi karena di sini datanya anak-anak ini itu saya izin dulu saya mau bertemu sekolah ibu biasa saya tidak sekolah saya mau lepas gabung di tubuh kalau memang itu apa alasannya itu bisa diterima kenapa tidak menurut saya sih. Terima kasih. Berarti selama alasannya bisa masuk akal, pada dasarnya kita harus bisa menerima. Setelah mengerti alasannya, berarti ibu langsung menyuruh anak itu masuk begitu langsung ya. Untuk pelajaran. Ada yang lain dengan Ibu Herlina pendapatnya? Kalau saya tanya dulu kenapa bangun ya, saya suruh dia cerita kenapa dia terlambat itu mungkin kalau dia terlambat bangun jadi saya bukan pemahaman dia harus menghabiskan kami tidur jam sekian supaya enggak ke sekolah dan saya arahkan dia untuk dia harus bangun dia harus mempersiapkan diri saya ajak dia bagaimana saya pengalaman saya tinggal sama orang saya kasih tahu dia bangunnya jam 6 atau jam 5 kalau untuk dekat-dekat itu jam 6 bisa setengah jam bantu-bantu saya akan ke sekolah siapkan waktunya sarapan saya akan begitu. Terima kasih. Ada yang lain? Atau kita mau dengar dari kepala sekolah? Kalau Bapak kepala sekolah, bagaimana kalau ada anak terlambat seperti kepala sekolah tadi dia dapat? Menurut Bapak kepala sekolah bagaimana? Ya, saya kan kepala sekolah lebih duluan kan kita dalam ruang kelas kepala sekolah yang di depan. Selama ini yang saya lakukan kalau anak-anak terlambat, mereka ditanya kenapa sampai terlambat. Ada yang punya alasan, kami jawab Pak. Itu. Jadi kalau mereka jauh, seperti kita di lingkungan sekolah kita ini yang dari Bangun Beba itu, kita hal yang wajar karena mereka berjalan. Kemudian yang dari Jono, kenapa kalian lambat? Lambat Pak karena kami nunggu mobil atau tidak ada mobil kami berjalan. Kalau kita lihat kenyataannya, anak-anak kita seperti orang Yusten, si Ana dengan si Eka. Sekarang mereka jalan di atas ini. Kalau saya lihat, bukan hanya saya lihat, saya sudah merasakan dan saya sudah melihat mereka melakukan itu. Tetapi kalau anak-anak yang sekitar lingkungan sekolah ini terlambat, itu tidak masuk akal. Itu karena keterlambatan mereka. Apa keterlambatan mereka bangun pagi dan juga tidak ada motivasi dari orang tuanya untuk mendorong mereka atau membangunkan mereka untuk kehadiran mereka di sekolah. Jadi pada hakikatnya setiap anak-anak yang terlambat itu kita harus lihat dan kita harus tanyakan apa sebab-sebabnya mereka terlambat. Kalau anak-anak yang jauh ya wajar karena mungkin mereka berjalan. Tapi kalau anak-anak yang dekat ini itu bukan lagi yang wajar, itu sudah untuk kesengajaan. Jadi ada tindakan kita untuk memberikan manfaat atau memaafkan mereka. Ada juga motivasi kita mendorong mereka atau menyampaikan kepada mereka supaya cepat bangun kalau ke sekolah yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini pendapat saya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Memang Bapak Kepala Sekolah ini sudah sedia. Jadi memang pandangannya tepat sekali. Ya, jadi memang pada dasarnya kita tidak bisa hanya bertanya. Tidak boleh hanya sampai pada bertanya. Tetapi betul juga apa yang disampaikan oleh Ibu Paulina, bahwa kita harus mengingatkan peraturan. Persoalannya sekarang pertanyaannya, peraturan itu pada saat sekarang ini, kenapa di kelas-kelas itu ibu-ibu melihat saya membuat sebuah kesepakatan atas dan dulu saya meminta anak-anak membuat itu, ya. Usulan inilah kurikulum merdeka. Jadi kita tanya dulu anak-anak, kamu maunya apa? Ya, maksudnya kita masuk jam berapa? Kita harus bikin apa di kelas dan sebagainya. Jadi di kurikulum merdeka itu ada usulan kesepakatan kelas. Sehingga pada saat dia melakukan pelanggaran, kita langsung bisa membaliknya. Langsung bilang, kau yang bilang harus datang begini dan begini, kenapa kamu yang melanggar?
Ya seperti itu, karena kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kita yang buat tata tertib, ya, anak-anak melakukan dengan keterpaksaan. Salah satunya dari kurikulum Merdeka itu mereka tidak boleh seperti yang kemarin kita di sana kalau Pak dia bilang paksawan. Jadi tidak boleh kita paksa, ya. Anak-anak itu harus dibangun suatu pemahaman saya melakukan ini dengan dasar apa. Karena saya mengusulkan. Kenapa saya mengusulkan seperti ini? Kemarin saya kasus yang menanyakan mengenai sepatu hitam. Semua siswa harus memakai sepatu hitam. Nah, mereka saya ajak berdiskusi, terus saya tanya, apa alasannya sebuah sekolah membuat suatu peraturan untuk menggunakan sepatu hitam? Mereka bilang kebanyakan yang menjawab adalah demi keseragaman, supaya tidak terlihat antara yang miskin dan kaya. Saya tanya kepada teman-teman, betul tidak pendapat itu? Menggunakan sepatu hitam supaya tidak ada terlihat antara yang kurang mampu anak kurang mampu dengan yang mampu. Apa betul pendapat itu? Ya, kenapa Bu? Jangan banyak sepatu, jadi model-model sepatu itu banyak. Jangan kemudian sepatu orang tua saja sudah murah, jadi kita beli. Bagaimana Bu Megi? Sekolahnya kan dari model seragam, harus dari berjalan. Dan pandang kayak ini seperti tadi juga. Ya, kalau saya balik begini, karena kan bilang hanya sepatu hitam, sepatunya berwarna hitam, ya. Kalau saya mau beli sepatu berwarna hitam, harganya 1 juta kan tidak ada persoalan. Kan? Jadi kalau ada anak yang penting hitam kan, nah sekarang anak sekarang termasuk anak saya sendiri, dia tahu mana sepatu yang mahal dengan tidak. Jadi di mereka bahkan saya ditunjukkan aplikasi, saya sampaikan kepada teman-teman Sumatera Barat. Bahkan anak saya sendiri yang menunjukkan aplikasi bagaimana menyenter barang, disenter barang, tak langsung kita tahu harganya berapa. Jadi apakah itu tepat dengan mengatakan sepatu hitam untuk sebuah nilai kebajikannya adalah maksudnya nilai yang ingin diusung dengan menggunakan sepatu hitam adalah keseragaman untuk meminimalisasi jurang pemisah antara yang kurang mampu dengan tidak. Akhirnya mereka pada kesimpulan bahwa tidak. Memang. Karena hanya dibilang hitam. Seandainya ditentukan, kalau zaman dahulu kala, jadi kenapa seperti itu? Karena zaman berubah, teman-teman. Kalau zaman kita dulu, merek yang paling top sudah Bata. Ya? Kalau kita di daerah, maksudnya saya di Palu dulu, sudah toko yang paling bagus sudah sepatu Bata itu. Jadi kita mau beli yang mana lagi? Kalau mau beli yang lain mesti tinggi di Jawa, Kasogi ada di Jawa. Kalau kami di daerah hanya Bata. Jadi kalau disuruh sepatu hitam paling tinggi murid beli Bata. Tidak ada yang bisa melebihi. Tapi sekarang zaman belanja online dan sebagainya, jadi penetapan sepatu hitam menjadi tidak wajar untuk sebuah keseragaman. Kecuali seragam merah putih, saya bilang untuk SD, seragam putih biru. Biar kamu beli di mana semua itu sama. Kecuali mungkin kainnya kau jahit sendiri dengan kain yang tebal, tapi kebanyakan orang tua maunya langsung beli jadi. Ya, seragam itu memang betul-betul seragam karena memang seragam karena warnanya putih. Tapi kalau sepatu hitam, nah makanya apa yang harus kita lakukan kepada anak? Penjelasannya. Kalau anak kita bertanya, kenapa kita harus pakai sepatu hitam? Karena anak saya itu bertanya begitu karena di Jakarta disuruh pakai sepatu hitam. Jawaban saya pertama, bagus tidak nak? Kalau kamu dilihat berdiri semua, ada yang sepatunya merah menyala, ada yang sepatunya kuning terang, ada yang sepatunya sudah gambar kupu-kupu, pelangi dan sebagainya, bagus tidak? Jadi kita sekarang sebagai guru tidak bisa langsung kita bilang pakai sepatu hitam. Kalau ditanya supaya sama semua, anak sekarang pintar, lebih daripada kita sendiri, tidak bisa. Jadi kita harus berikan alasan yang masuk akal. Itu yang maksudnya. Jadi memerintahkan anak sekarang ini tidak seperti dulu. Karena zaman itu berubah. Ya, kita akan mendapat pertentangan. Coba sekarang kayak Ibu Megi bilang anaknya, kamu harus beli yang
model yang begini, Pak. Aduh, sudah tidak modern itu, Ma. Yang modern itu yang begini. Mereka sudah tahu, tapi kalau kita dulu apa yang dikasih orang tua, kita terima. Jadi sekarang ikut sama. Itu yang dibilang bahwa pendidikan merdeka itu adalah memahami kodrat anak dan kodrat sama. Kodrat anak itu berbeda-beda, seperti yang tadi. Ya, betul sekali kalau saya kembali ke kasus kalau ada anak yang terlambat. Kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa kamu terlambat, kalau alasannya benar, silakan masuk kelas. Pertanyaan saya, karena dia merasa karena alasannya benar, besoknya dia bikin begitu lagi karena dia bilang karena alasan saya benar, saya dikasih masuk sekolah. Pertanyaan kalau besok dia bikin begitu lagi, bagaimana tanggapan kita sebagai guru? Ya, bagaimana Ibu Herlina yang punya pendapat? Karena atas alasan yang benar Ibu Herlina mengizinkan dia masuk. Jadi besok dia akan masuk, dia akan terlambat lagi karena dia merasa alasannya diterima dan dia bisa masuk kelas. Sekarang kalau besok dia begitu lagi, apakah Ibu Herlina akan melakukan hal yang sama? Apakah Ibu Herlina akan memasukkan dia lagi? Sampai berapa kali Ibu Herlina akan memasukkan dia dengan alasan yang sama? Hah? Bagaimana Ibu Herlina? Apakah demikian? Nah, tepat yang disampaikan oleh kepala sekolah. Itulah kenapa kita harus mendiagnosa anak latar belakang anak-anak. Sehingga kalau dia memberikan alasan, kita tahu betul tidak dia punya yang dia bilang. Ya, makanya memang kalau kita lihat kepala sekolah di sini susah ditipu anak-anak murid karena dia tahu kamu mau bilang apa, kamu punya rumah di sini, seperti itu. Dan tepat sekali kalau umpamanya yang sampaikan Ibu Paulina juga tepat sekali bahwa kalau umpamanya dia melakukan karena lambat bangun, ya, maka kita harus kembalikan ke ini. Usulan kesepakatan kelas. Maka di setiap kelas itu nanti kita galakan usulan kesepakatan kelas, nanti kita buat di kantor. Jadi inilah model kurikulum merdeka. Jadi mereka buat kesepakatannya. Saya tidak boleh terlambat dan sebagainya. Ya. Saya pun sering kalau masuk kelas, kalau anak-anak bilang saya, kenapa ibu datang siang? Saya bilang, dan ibu jaraknya dari sini 1 jam. Itu sudah dengan kesepakatan kelas yang saya buat selalu di kelas saya, kelas online ya, kelas instruktur. Nanti baik di instruktur maupun di fasilitator seperti ini. Jadi saya menjelaskan, pertama saya tanya. Jadi di pertemuan awal saya tanya. Nah, setiap pertemuan setelah saya sepakat dengan anak murid, saya akan tampilkan ini. Setelah saya sepakat dengan guru-guru yang saya ajar, setiap awal pertemuan saya akan sampaikan ini. Ini usulan kesepakatan kelas kalian. Jadi yang pertama memang mengiming-imingi anak-anak. Ya, karena kalau untuk sekarang mereka itu aksesnya kemana-mana itu bisa, jadi tidak boleh kita mengiming-imingi anak-anak. Nah ini saya biasanya jelaskan sambil saya tampilkan gambar. Jadi misalnya saya berharap semua teman-teman dalam kelas ini tidak melakukan rekaman atau melakukan rekaman selain daripada saya sendiri, karena semua yang ada di sini harus direkam dan diambil oleh Kementerian Pendidikan dan merupakan license dari Kementerian Pendidikan. Jadi tidak boleh menyebarluaskan tanpa persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Ini aturannya. Mikrofon ini kan kita online, jadi catatan dan ini hadir tepat waktu. Makanya saya kemarin itu lari-lari untuk anakku karena pembagiannya belum bisa. Jadi dia dikasih tambah jam, sedangkan saya sudah mengajar. Jadi kalau itu langsung kerjakan. Karena 5 menit sebelum jam ketentuan itu dari Kementerian Pendidikan. Kalau kita terlambat harus ada alasannya, langsung ke administrasi. Saya langsung cepat menyalakan laptop. Begitu kerja saya. Ini konsideran kita dalam berbagi pendapat. Ini saya sampaikan ini kalau setiap kali saya mau mulai mengajar kepada guru bahwa yang kita lakukan sama seperti ini. Bahwa kita di sini itu harus membangun suasana positif dan kolaboratif. Jadi kenapa itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kita harus bekerja sama, baik dalam pembelajaran. Makanya ada yang namanya proyek pemuatan profil pelajar Pancasila, di mana semua guru-guru yang terkait itu akan bekerja di proyek itu. Itu namanya kolaboratif. Jadi kemudian di sini kita harus menunjukkan empati. Jadi kalau memang ada teman yang dalam kesulitan, kita harus bantu. Kalau saya tidak bisa membaca WA, saya sampaikan karena saya sementara mengajar. Tolong disampaikan di forum. Kalau memang ada teman WA,
saya sementara seperti saya pernah mendapat guru, dia kepala sekolah di daerah Kalimantan, dan dia harus menyeberang sungai, dan pada saat itu banjir bandang, jadi dia tidak masuk di kelas tepat waktu, tapi temannya yang memberitahukan. Ya, seperti ini maksud saya. Jadi kalau memang kita tahu informasi, makanya saya kepada anak murid pun begitu. Kalau kamu tahu, anak siswa ini saya kasih tahu, kalau kamu tahu misalnya kemana, si Senan kemana, si ini kemana, ada kesibu, ada pesta, ada ini. Itu yang saya ingin hadirkan adalah kalau memang ada duka, kan ada yang duka yang kemarin di bawah itu, saya ingat Ibu Paulina pergi, saya tahu itu dari anak-anak, karena memang begitu. Ya, jadi kalau kita mengakses mana ini, makanya kita harus kuasai murid kita supaya kita tahu. Ya, karena biasanya itu anak-anak murid itu seperti Lestari dengan Sera. Saya tidak pernah pergi perkunjungan ke mereka, tapi ulang-ulang saya tanya ke kelas 9. Mereka itu akan kasih tahu ke teman-temannya itu. Kau dicari Bu Widya, kau dicari Bu Paulina, kau dicari Bu Lina, dia tanya terus kemana kau sudah berapa hari tidak sekolah. Walaupun kita hanya bertanya kepada murid itu maksudnya. Kemudian kalau saat dia bicara, saya selalu ingatkan, ini kalau diskusi kelompok, ini memang saya pakai aturan ini kalau diskusi kelompok. Kalau satu berbicara, yang lain harus mendengarkan. Ya, karena nanti ruang jadi ramai, soalnya kita virtual. Catat jika diperlukan, sampaikan pendapat sesuai dinilai. Apa yang terjadi di sini harus tertinggal di sini. Jadi kalau memang ada kamu di sini berkelahi dan sebagainya tidak sesuai dengan apa, jangan dibawa pulang ke rumah. Kalau masih merasa terganjal, silakan kita selesaikan di sini. Beginilah cara mengajar. Nah, ini salah satu yang harus dibangun. Namanya, saya mungkin harus melihat dari wilayah. Namanya disiplin positif. Ya. Ini adalah topik dari sebuah kurikulum merdeka. Ya. Teori pilihan ini dikembangkan oleh William Gladstone. Jadi ini di mana kita di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol guru. Ya, kalau posisi Ibu Herlina tadi itu hanya posisi sebagai teman, ya, tidak berakhir pada seorang manajer. Untuk kita di sini ya, jadi ada bahwa kita harus tahu bahwa sekarang murid yang kita latih itu adalah kita dengan pendidikan orang dewasa. Di mana mereka itu punya otoritas untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka. Jadi jangan kita rubah pola pikir kalau pada mengajar bahwa anak kita itu tidak tahu apa-apa. Itu salah. Kalau untuk sekarang anak-anak kita itu tahu, tidak kayak kita dulu, mereka tahu. Makanya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Dengan sistem ini kita harus tahu bahwa kita harus membuat anak itu sadar. Anak itu sadar sendiri, bukan misalnya begini. Kalau saya mengatakan, kenapa kamu terlambat? Ini Bu, saya tadi karena mamaku sakit, saya harus antar ke mamaku ke rumah sakit, jadi saya terlambat datang dan sebagainya. Saya begitu ya, itu menurut Ibu Sadina alasan yang tepat. Ya, maksudnya yang bisa untuk memasukkan. Nah, setelah kita bertanya seperti itu, kita harus tanya. Kenapa kamu yang mengantar jadi kan gini, mengantar mama, oh karena kakak saya, adik saya begini dan begini. Nah, itu kalau itu kasus yang mungkin bisa dianggap terselesaikan di saat itu. Pertanyaannya, kalau dia terlambat karena mungkin orang tuanya sakit, kita kan sering nonton video di mana ada anak yang harus jadi orang dewasa merawat orang tuanya yang sedang sakit dan setiap hari harus terlambat. Apakah kita akan terus mengatakan bahwa ya tidak apa-apa anak kamu tiap hari terlambat karena kamu memang mengurus orang tua kamu dulu baru ke sekolah? Apakah itu sikap yang benar atau tidak menurut teman-teman? Saya tidak, karena itu kan karena begini, karena setiap harinya itu diizinkan untuk terlambat, sedangkan di sekolah kan banyak mata pelajaran diterima, tetapi kenapa sih tadi siswanya itu harus selalu dia kasih alasan terlambat Membantu orang tua Pak. membantu orang tua, itu tidak akan akan lagi seperti itu, kecuali mungkin ya satu kali atau dua kali dia mungkin bisa mungkin minta izin karena alasan orang tua sakit, ya boleh saja. Tetapi kalau orang tuanya memang cuma dia, jadi makanya tadi saya bilang kita tanya apakah memang cuma dia bisa membantu orang tuanya. Kalau dia jawab memang cuma dia, misalnya orang tuanya stroke,
sudah tidak bisa berdiri, memang dia yang bantu. Bagaimana artinya? Iya, kalau menurut saya memang disitulah bagaimana kita sebagai guru di situ ya kita otomatis mengambil kebijakan kepada siswa tadi karena kemana-mana hanya dia itu membantu orang tuanya karena orang tuanya sudah dianggap ya seperti itu. Jadi mau dan tidaknya kita sebagai guru di situ kita harus memberikan kebijakan dan juga siswa itu bisa juga menyurat kepada baik kepala sekolah dan juga wali kelas di situ. Ya, tepat sekali Pak Arjo bahwa kita tidak bisa tidak bisa langsung menerima terus ya, dia harus terlambat. Betul sekali Pak Arjo pada sisi itu. Nah, kita memang tidak, karena kenapa? Kalau kita mengizinkan satu anak setiap hari terlambat, bagaimana dengan anak lain? Iya, pasti bertanya kan? Dan merasa akan tidak diperlakukan secara adil. Dan itu juga menjadi contoh dari anak-anak yang lain. Iya. Kenapa anak yang satu ini diizinkan untuk setiap harinya terlambat? Jadi kalau kami nanti terlambat, bagaimana resikonya? Iya, begitu. Tepat sekali. Mereka juga akan mencari alasan yang sama seperti anak itu supaya bisa diizinkan masuk ke dalam kelas. Nah, kalau kita menghadapi anak seperti itu yang dibilang, kita tidak bisa hanya bertanya, kenapa kamu terlambat? Ya, kita harus benar-benar, tapi bagus memang Ibu Herlina memang menyampaikan apa yang biasa dilakukan oleh guru, karena saya pun pernah melakukan seperti itu seperti Ibu Herlina sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi menjadi topik bahasan kita pada saat ini. Jadi misalnya kalau kita bertanya, dia bilang, oh karena mama saya sih dan tiap pagi saya harus membantu orang tua saya sebelum saya ke sekolah, sehingga saya sulit Bu untuk bisa tepat waktu datang ke sekolah. Ini alasan pertama dia. Nah, kita sebagai guru tidak bisa langsung mengatakan begini. Kalau begitu nanti besok jangan kau terlambat lagi ya, karena kalau kau terlambat, bagaimana nanti dan teman-teman melihat? Ya, jangan kau ini sudah apalagi kita mengata-ngatai menyerang pribadi dari anak murid itu tidak bisa. Ya, kenapa bisa kita bilang memangnya tidak orang lain yang bantu kau di rumah? Mana kau punya ini, mana kau punya ini, tidak boleh begitu. Ya kan kadang kalau ditanya, ya Bu, apa cuma saya begini? Jangan kita membuat satu asumsi, maksudnya pemikiran sendiri. Tidak bisa. Siapa yang bantu kau di rumah? Kenapa sampai hanya kau yang bawa urusan begitu? Itu pertanyaan yang tidak tepat untuk seorang anak yang terlambat. Ya, jadi kalau dia terlambat, tanyakan mengapa, apa yang menyebabkan kamu terlambat. Terus kemudian ditanyakan pekerjaan apa. Kalau pertama apa, tidak ada yang bisa membantu kamu. Anak itu bisa akan berpikir. Misalnya kita bertanya, jadi kita mengatakan anak itu siapa saja yang ada di rumah, oh cuma saya yang mau aku. Tetangga ada, tidak ada yang membantu. Apa yang harus kamu kerjakan di rumah? Apa dia pagi ini Bu, misalnya saya harus bawa mamaku cuci dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira mamamu bangun jam berapa nih? Bangun jam begini. Jadi kita mengarahkan dia agar bagaimana dia berpikir. Jadi bukan kita memberikan solusi, nanti dia berpikir sendiri. Oh iya, kalau kita bertanya, oh iya mamaku ternyata bisa bangun, misalnya bisa bangun mamanya bangun jam 5, ya kan? Berarti nanti kalau begitu jam 5 bisa tidak kamu nak kasih mama buat kecil dari jam 5? Oh iya bisa, ibu saya bisa ada begini. Jadi solusi itu harus dihasilkan oleh anak itu. Kita guru hanya menanyakan, mengantarkan. Jadi bertanya sampai dia menemukan solusinya sendiri. Tujuannya apa? Karena hanya anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Sama dengan guru. Ya, maksudnya saya kan tidak bisa bilang nanti kita setiap hari datang ke begini. Kalau ibu yang tidak mau, saya mau buat apa? Ya kan? Kalau ibu Herlina tidak mau, tidak bisa memaksakan kepada ibu Herlina. Kenapa? Karena ibu Herlina adalah orang dewasa yang bisa menentukan apa yang terbaik untuk. Yang ada kita sebagai guru membangun kesadaran pribadi dari murid. Ya, itu maksudnya teori kontrol. Nah, itu makna disiplin karena belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya anak ini bisa mandiri, tapi terkadang kita tidak percaya anak ini bisa mandiri. Seperti itu yang sering terjadi. Ya, karena memang saya pun mengajar begini, saya selalu itu
yang menjadi pergumulan saya, kalau bahasa kita itu istilahnya pergumulan adalah anak saya sendiri. Karena anak saya baru 1 dan manjanya minta ampun. Saya mengajarkan mandiri sampai sekarang tidak selesai. Karena anak saya bilang biasanya pokoknya kalau rasa lapar, saya kasih rasa lapar, dia tahan lapar. Supaya dia makan sendiri, dia tahan lapar. Begitu, dia tahan lapar. Akhirnya saya sebagai orang tua, anak ini terpaksa suap lagi. Dia tidak mau makan sendiri. Jadi memang seperti yang saya sampaikan itu butuh proses. Kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, tetapi kalau kita tidak berusaha dari sekarang, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Marta dan Wilson, bahwa kita berusaha dulu, perlu berbuat dulu yang bisa kita buat. Ya, jangan dulu berpikir, saya terapkan ini langsung berubah semua jadi malaikat, tidak mungkin. Anak saya saja ulang-ulang saya ajar, ya. Jadi pada dasarnya itu adalah kita untuk menggali potensi kita sendiri, potensi anak akan tercapai tujuan mulia, sehingga kedepannya anak itu bisa mandiri. Memang kita berusaha berkeringat, tapi akhirnya anak itu nanti kedepannya itu bisa mandiri, ya. Jadi menjadikan seseorang itu berdasarkan nilai-nilai yang jadi membangun nilai-nilai. Jadi yang di kurikulum Merdeka itu yang diutamakan itu bagaimana membangun nilai-nilai kebajikan dari seorang anak yang muncul dari seorang anak. Tidak boleh dari luar yang masuk bilang mencuri, sama dengan kemarin saya bilang mencuri ada hal ya apa nak. Jadi di sini ya, 5 posisi kontrol itu penghukum pembuat rasa bersalah. Teman itu seperti Ibu Herlina biasanya bilang begini, ada apa-apa nak, kesalahan itu biasa saja. Sebenarnya kalau mencuri terus kita bilang kesalahan itu biasa saja, maka kita melawan ajaran agama. Ya, jadi memang kita harus menyesuaikan, memantau manajer. Nah, ini di posisi manajer inilah guru itu dianggap. Jadi bukan hanya kita membuat anak itu berpikir solusi atas permasalahannya, bagaimana dia mengatur waktu supaya dia bisa cepat datang, namun bisa mengurus orang tuanya di rumah dan bisa cepat datang ke sekolah. Tetapi bagaimana nilai-nilai itu tertanam sehingga dia tidak berbuat atau melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Manajer itu harus sampai di situ. Jadi jangan murid hanya dibilang bagaimana solusinya, tapi bagaimana dia berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang penting. Nah, kemudian ini nanti saya ajarkan kalau memang ada waktu, bagaimana membuat sebuah segitiga restitusi namanya. Di mana kita menstabilkan identitas anak. Jadi kalau anak buat kesalahan seperti yang saya sampaikan di awal, jangan kita menuduh atau mengatakan kamu ini terlambat terus. Tidak bisa kamu sekali-sekali datang cepat. Itu kita tidak membangun, tidak menstabilkan identitas anak, karena nanti dalam diri dia akan bilang saya ini memang manusia suka terlambat, saya ini memang begini, saya ini. Jadi tidak menstabilkan identitas anak. Kalau dia terlambat bilang, ya nak, kali ini kalau memang kamu terlambat karena alasan itu bisa memaklumi. Tapi tolong kita berikutnya menyelesaikan bagaimana caranya supaya kamu ini tidak terlambat. Jadi kita bangun dulu supaya dia tidak merasa bersalah. Ya, karena seperti tadi, kalau seperti Ali itu kita langsung marah. Kita tidak tahu kondisi seperti kepala sekolah bilang latar belakangnya bagaimana, susahnya dia harus tukar-tukaran sepatu dan sebagainya. Kita tidak melihat pada posisi itu, langsung kita menuduh, maka anak itu akan down. Ya, jadi ini posisi yang namanya menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi kebutuhan. Apa kebutuhan dia? Misalnya kebutuhan dia seperti tadi, dia harus mengatur waktu. Jadi kita bisa peka. Ternyata dia harus mengatur waktu untuk menolong ibunya dulu sebelum ke sekolah. Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Ini harus menanyakan keyakinan supaya anak itu tidak mengulang perbuatannya. Karena kenapa kita harus melihat ada siswa lain juga di situ. Jadi ini nanti teman-teman harus tahu. Kemudian dari motivasi ini, jangan sampai motivasi itu hanya pada motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, itu tidak kuat. Misalnya kalau kamu tidak melakukan ini, dihukum, itu tidak kuat, karena dia akan melakukan itu hanya karena takut hukuman, bukan karena sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Sama dengan ini, bahwa untuk mendapatkan imbalan, jadi memberikan reward sekarang itu dalam kurikulum Merdeka itu juga dianggap hati-hati. Ya, karena hanya akan membangun motivasi dari luar seorang anak. Ya, makanya kita jangan, kalau kamu sudah terlambat nanti ibu kasih coklat, itu salah.
karena dia akan melakukan itu dengan pemahaman bahwa kalau saya melakukan itu saya dapat hadiah, saya dapat imbalan. Tidak bisa. Jadi kita harus membangun sebuah nilai kebajikan dari anak itu sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Oh, saya melakukan ini supaya saya nanti ke depannya bisa membantu orang tua saya karena saya memiliki pendidikan yang baik. Seperti itu yang harus kita bangun. Jadi bukan motivasi intensif. Nah, motivasi ekstensif ya dari luar. Yang harus kita kembangkan ini motivasi intrinsik yang berasal dari anak itu sendiri. Ya, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Misalnya kalau di SD ada yang di atas gunung sana kan ada yang sekolah saya cerita tidak sikat gigi datang ke sekolah. Jadi kita tidak boleh langsung bilang begini, kalau kau tidak sikat gigi ini teman di sebelah ini terganggu. Itu tidak menstabilkan identitas dia karena dia akhirnya bukan orang tuanya datang bawa parang, karena dia beranggapan bahwa dia menyebabkan dia sebagai anak yang bermasalah kepada anak yang lain. Yang seharusnya kita selesaikan bilang, coba orang sikat gigi dulu. Bedanya bagaimana antara sikat gigi dengan tidak sikat gigi? Nanti dia akan jawab, lebih enak saya rasa tidak sikat gigi. Tapi kalau dia kebetulan sana misalnya dia merasa bisa, cuma sama sikat gigi. Tapi coba kau rasa setelah habis sakitnya itu bagaimana kau rasa kau gigi sehat tidak? Atau coba kau tiup. Coba tiup nafas. Jadi dikasih begitu, bau atau tidak bau, kau tiup sendiri coba. Jadi kita itu tidak boleh jadi dia melakukan itu karena menghargai dirinya sendiri bahwa supaya dia kalau saya begini bau juga saya juga tidak tahan sama itu kalau saya masih kaki bisa tiup sendiri. Jadi seperti itu tidak boleh kita mengiming-imingi anak-anak ya. Nah, yang ingin dibangun ini nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal. Ini saya kenapa harus mengajarkan ini? Karena konsep kita, pola pikir kita dulu dalam mengajar dan konstitusi. Kalau tidak memahami ini, tidak akan bisa mengembangkan pembelajaran yang tepat. Ya, nanti secara sekilas saya akan kasih lihat saya punya RPP yang kemarin saya praktekkan. Kemudian pada dasarnya, jadi ini yang harus kita pahami sebagai seorang guru sekarang ini, guru merdeka ya. Bukan kalau yang kemarin kan Ibu Kardiani sudah menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan masing-masing dan kita harus mengembangkan pembelajaran yang namanya berdiferensiasi atau mengakomodir segala perubahan itu. Ya. Nah, ini harus kita pahami juga. Ya. Perilaku itu setiap manusia itu dalam penelitian itu memiliki 5 kebutuhan manusia. Pertama itu bertahan hidup, seperti yang dilihat di video tadi sama Ali. Ya, kita harus tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pahami ini, ya. Apapun orang itu akan melakukan, bahkan ada yang dibilang menghalalkan segala cara hanya untuk bertahan hidup. Jadi hati-hati dengan yang itu. Kemudian penguasaan, ya. Saya kalau ini saya mengajarnya ke anak PAUD, saya bilang, terkadang anak PAUD itu kalau anak-anak di SMP juga begitu. Jadi SMP itu adalah masa mencari jati diri. Ini secara psikologi. Kalau SD itu terkadang seorang anak SD itu maunya menguasai anak yang lain. Ibu Herlina yang mengalami itu. Karena saya juga pernah mengajar SD begitu. Saya pernah mengajar PAUD, SD, SMP dan SMA. Di SD itu coba kita lihat. Jadi ada anak itu yang seperti bos, dia berusaha menguasai temannya. Ada ya Bu Herlina? Kalau di SD itu yang namanya kebutuhan dasar itu tanpa disadari anak-anak itu menunjukkan penguasaan. Jadi dia ingin menunjukkan dia punya power. Ini saya, awas kamu lawan saya. Ada anak yang begitu. Ya, di SMP pun ada yang seperti itu. Dan kita harus perhatikan itu. Kemudian kasih sayang. Seperti tadi ada anak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini jadi kita harus jeli melihat ini bahwa ada anak itu yang kasih sayang bahkan dari rumah dia pasti tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, kenapa anak dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Jadi kita harus perhatikan itu. Karena perilaku anak yang timbul ini berdasarkan ini. Ya, dia butuh kasih sayang. Jadi kita harus ada anak yang acuh tak acuh. Seperti
seperti karena kita ini Bapak kemarin mengusulkan untuk kita tidak boleh saya sebutkan namanya nanti kalian dengar, menyelesaikan satu anak di kelas 7 yang memang secara perilakunya itu agresif. Tetapi kita harus lihat apa yang mendasarinya dulu. Ya, anak itu apa kebutuhan dia. Nah, pendekatan kita ini harus kita berdasarkan itu. Ya, kalau anak itu butuh kasih sayang, itu kelihatan. Jadi memang kita sudah ada psikolog, makanya kemarin yang dari psikolog. Ya. Jadi kita bisa melihat kalau ada anak acuh tak acuh dalam pembelajaran, itu anak yang membutuhkan dua hal, yaitu kasih sayang dengan kesenangan. Itu kalau anak acuh tak acuh kita ajar dia putar. Nah itu anak yang membutuhkan kasih sayang, atau dia membutuhkan kesenangan. Makanya kita butuh bercerita baik dengan anak kita sendiri maupun dengan temannya. Nah itu kesenangan. Ada anak sebenarnya karena memang dia senang saja, dan kesenangan ini paling banyak terjadi di anak PAUD dengan SD. Lihat anak PAUD atau anak SD yang di kelas rendah. Kalau dia pukul temannya, bertanya, kenapa kamu pukul teman? Saya senang dia menangis. Ada yang begitu kan? Karena memang itu karakter anak-anak PAUD dan SD. Dia tidak punya maksud yang jahat sebenarnya, apalagi anak PAUD. Cuma karena ingin senang-senang, ya. Cuma karena ingin senang. Karena anak SD cubit temannya, menangis temannya, kita kenapa kau cubit kau punya teman? Soalnya lucu itu dia menangis atau bagaimana? Karena dia memang senang. Itu anak SD, itu TK. Nah, kebebasan. Setiap orang ini pengen punya rasa kebebasan. Bisa saja seorang anak itu dari rumahnya dia terlalu ditekan sehingga melampiaskan di sekolah. Karena dia ditekan, misalnya kamu harus bangun begini, menyapu, mencuci dan sebagainya, itu kan penekanan kepada anak sebenarnya. Nah, sehingga pada saat dia datang ke sekolah antara dua, dia agresif atau dia diam. Ya, maka kita harus lihat. Ini cara kita mempelajari ya. Ini yang dibilang realitas kebutuhan kita berbeda. Kita saja dulu begitu. Ya, misalnya Ibu Marta. Kenapa Ibu Marta misalnya di kelas itu, ya, pengajar biologi. Ini saya tanya Ibu Marta langsung ya. Mengajar biologi lebih cenderung Ibu Marta mengarahkan anak-anak ketimbang Ibu Marta. Apa yang Ibu Marta lihat dari anak-anak kalau seandainya Ibu Marta melepas anak-anak ini tanpa arahan? Kenapa Ibu Marta? Betul itu saya mau berapa? Iya betul. Nah itu yang sering terjadi kepada guru. Kita selalu menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya terkadang itu mereka itu tahu dan sengaja menguji kita. Ada anak-anak yang begitu, ya. Jadi kadang mereka jadi pemata, akhirnya mengarahkan terus, padahal mereka di belakang sudah bermain. Karena supaya dia jadi pemata bercerita, kita di belakang ini bermain saja. Ada yang begitu juga. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah. Nah, ini perlunya untuk melihat mereka betul-betul butuh arahan atau hanya mengerjai Ibu Marta. Iya, ya. Iya, ada anak-anak itu dia memang butuh arahan, tapi sebenarnya tidak butuh arahan. Ya, karena hanya apa? Kesenangan, senang lihat merepotkan Ibu Marta supaya mengajar terus, lihat Ibu Marta mengajar terus. Itu mereka bikin kita seperti itu karena kebutuhan kesenangan. Mereka senang lihat Ibu Marta begitu, tersiksa dengan mengajar terus. Ada begitu Ibu Marta, ya. Ya saya pernah memang di ini yang sudah tamat kelasnya Andika. Jadi dari situ mereka sudah tidak ribut kelas itu. Saya langsung bilang ibu ini punya pengetahuan psikolognya. Dari lihat kamu punya perilaku, ibu sudah tahu kamu orang yang bagaimana. Sekarang ibu sebutkan satu-satu kamu punya karakter secara general. Kalau kamu mau tanya karakter kamu secara umum, menghadapi ibu. Saya sebutkan karakter mereka itu langsung menangis beberapa di antara di satu kelas itu Pak. Kelasnya Andika tanya, Andika yang sudah tahu. Saya langsung sebutkan satu karakter, saya kunci pintu, saya bilang ini semua kamu punya sifat begini. Jadi jangan bermain dengan ibu.
Jangan kamu pikir ibu tidak tahu, ibu tahu apa yang kamu Yang lakukan. tamatan tahun lalu itu. Andika punya kelas. Jadi sekitar 5 orang itu menangis dalam kelas. Saya bilang, ibu ini punya pelajaran psikolog. Jadi ibu bisa membaca orang. Jadi kalau bisa sama guru-guru yang lain kamu harus hadir dan jangan bikin-bikin begini begitu. Karena ibu tahu kamu ini berusaha bikin begini karena kasih begini guru kasih begini akhirnya menangis berulang. Itu Andika punya kelas. Karena waktu itu mereka ribut sekali. Jadi saya tutup pintu baru saya mulai curhat. Tidak mengajar bahasa Inggris saja. Ya, pada waktu itu. Karena itu, jadi Ibu Marta seperti itu. Karena Ibu Marta itu disuruh ceramah. Mereka pura-pura bodoh seperti tidak tahu supaya Ibu Marta berceramah. Tapi mereka senang lihat Ibu Marta karena mereka punya kebutuhan untuk kesenangan. Termasuk dengan mengerjai guru itu kesenangan anak guru itu. Ya, jadi jangan pikir mereka bertanya itu, Ibu, begini. Ibu Marta jelaskan lagi. Belum mengerti saya tuh. Ibu Marta jelaskan lagi. Mereka itu senang lihat Ibu Marta begitu sebenarnya. Menjelaskan ulang-ulang. Padahal mereka itu sudah tahu. Makanya kemarin juga saya mengajar terus saya sampaikan sama anak-anak bahwa terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu akan tercapai. Ya. Tapi ibu mengajar ini bukan untuk membuat kamu menjadi tersiksa mengikuti kelasnya ini. Ibu juga bukan guru yang sempurna, saya juga bukan guru yang sempurna. Karena itu kenapa kita diminta berbagi kalau di guru-guru merdeka ini. Karena saya bukan guru yang sempurna. Bisa saja pengetahuan pengetahuan agama yang punya Pak Arjo guru Paulus itu saya butuhkan. Ya, bisa saja pengetahuan bahasa dari segi bahasa dan di mana juga Ibu Herlina adalah orang di sini, orang Balupewa itu saya butuhkan. Karena karakter di Balumpewa itu anak Balumpewa seperti apa itu Ibu Herlina paling tahu. Iya kan? Makanya di sini kita harus berkolaborasi teman-teman. Ya, ini dasarnya. Saya ajar ini sebagai dasarnya dulu supaya kita tahu bahwa ini penerapan kultur merdeka. Saya pindah-pindah ya. Dan sekarang kalau kita sudah punya pemahaman yang benar, oh iya, nah ini saya kasih tunjuk saya punya RPP ya, yang ketiga. Yang ketiga ya, kemarin RPP atau kedua ya kedua. RPP dikembangkan ini. Ini namanya alur pembelajaran yang saya sudah kembangkan. Nah, kalau sudah punya pemikiran seperti tadi, mengajar dengan benar. Nah, Bapak Ibu lihat RPP-nya saya. Jadi nanti teman-teman kalau mengajar itu konsepnya harus begitu. Ya, jangan kita dikerjain anak murid dalam keras, ya. Ya, ini kompetensi yang sudah saya turunkan dari capaian pembelajaran. Ya. Jadi kalau sekarang itu harus berefleksi. Setelah mengajar kita harus berefleksi. Tidak hanya sekedar mengajar selesai. Ya. Ini lembaga kerjanya kita kemarin di Lokakarya kalau teman-teman mau lihat. Saya baru 3, paham. Itu makanya kenapa saya mengajar ini dulu yang tadi. Karena itu konsep dasarnya mengajar yang berpusat pada murid itu seperti itu, ya. Kemudian saya mengerti bagaimana menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, penerapannya yang seperti tadi dibilang pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Melihat kondisi siswa, bakat siswa, kesiapan belajar siswa. Jadi kalau kita pertama mulai pembelajaran, tanya dulu dia mengenai materi yang kita ajar. Di atas sekali. Bahkan inisiatifnya itu di atas sekali. Ya, memang apa yang sudah disampaikan Ibu tadi ya memang betul. Untuk mengajar itu tidak langsung ke materi toh. Mungkin harus ada mungkin video mungkin ya video apa saja yang penting menyangkut pelajaran yang kita sampaikan seperti itu Ibu. Ya. Ya, biasanya kalau saya agama berarti video apapun yang bisa saya putarkan ke anak-anak dan disitulah menjadi bahan materi mereka. Tidak harus video. Bisa video, bisa tidak. Kalau jangan kita paksakan video, atau kita tidak siap dan sebagainya. Kalau saya memang kan karena menguasai IT dan memang lengkap alat saya, tidak harus video. Saya biasa kalau mengajar itu Kasus. Kasus. Kalau agama kasus. Buat contoh seperti begini, ya. Kasus. Ini saya kasih contoh yang
Nah, ini belajar dari kasus. Nah, ini kasus. Kalau agama bagusnya seperti ini. Ini sarannya saya. Jadi kayak ini. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan misalnya begini ya. Ini kasus 2 ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin pulang ke rumah karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap berpikirlah pada peraturan yang berlaku ini penghukum ya, guru seorang penghukum. Dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenal warna sepatu sesuai peraturan. Pada dasarnya ini kasus, nanti di bawahnya itu ada pertanyaan. Dalam kasus ini, ya dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, misalnya gitu. Tapi ini nanti kalau agama lebih baik sikap apa yang harus kita atau apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi, misalnya kita menjelaskan mengenai atau bercerita mengenai cerita Alkitab, misalnya mengenai bagaimana Tuhan Yesus menolong orang yang buta, yang lumpuh. Nah kita baca saja itu Alkitab, langsung tanya mereka, menurut pendapat kamu apa yang menyebabkan Tuhan Yesus melakukan itu? Jadi pertanyaan tematik yang paling penting, yang membangun pengetahuan anak. Jadi mereka berpikir sendiri seperti itu. Atau kita buat kasus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perbuatan kasih. Ya, misalnya ada seorang bapak pergi ke pasar hendak menjual buah kelapanya. Yang sekitar masyarakat ini menjual buah kelapa yang dia peroleh sebanyak 5 buah, ya. Nah, karena memang pada saat itu beras di rumah sudah tiada, semua sudah tidak ada di rumah. Dia pergilah ke pasar untuk menjual buah kelapa yang di rumahnya, ya. Sampai di pasar dia menemukan seorang yang sudah hampir sekarat dan hampir mati, maksudnya hampir mati begitu. Pasti dia sudah menjual kelapanya, kelapanya laku terjual dan bapak itu sangat senang bisa memperoleh uang. Pada saat dia akan pulang, dia bertemu di jalan dengan orang yang sudah hampir mati dan minta tolong kepada dia karena dia ingin membeli obat. Langsung berhentikan di situ. Apa yang harus dilakukan oleh bapak itu? Nah, itu pelajaran mengenai orang Samaria. Jadi kita membuat kasus mengenai Tuhan Yesus menolong orang Samaria dengan kehidupan sehari-hari. Tanyakan kepada anak. Itu maksudnya pembelajaran yang. Jadi jangan kita menjelaskan. Kita harus berbuat begini, kita harus berbuat begini. Itu salah. Ya sebenarnya. Kalau begitu kita mengarahkan mereka bahwa kalau kita bertemu orang yang sedang susah, jadi terserah anak itu berpendapat bilang, kalau saya sendiri lapar, kenapa saya mau kasih sama orang yang sudah sekarat? Saya juga sekarat, saya juga belum makan dan sebagainya. Biarkan mereka berpendapat dulu. Itu cara mengajarnya kalau agama. Ya, nanti kita merenungkan di akhir kita buat kesimpulan itu berdasarkan perenungan Kristiani itu. Tidak harus video, ya itu. Tidak harus video. Kalau sikap itu lebih baik kasus, karena agama dengan BKN itu kan sikap. Itu lebih baik kasus untuk melihat bagaimana tanggapan anak-anak. Di situ nanti Ibu Paulina dengan Pak Adil kan bisa lihat mana anak yang memang ini, mana anak yang begini, dan jawaban mereka. Kalau membangun suka berdoa, terus apa lagi? Membaca Alkitab, berdoa dan membaca Alkitab. Beribadah, apa tadi? Pentingnya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kalau beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, itu kita begini.
berikan satu contoh kasus. Misalnya begini, ada seorang anak itu dia mau pergi ke mau keluar kota, ya mau keluar kota. Nah, ada dua orang anak yang satu itu ya dia malas berdoa, anak yang satu itu selalu rajin berdoa. Ya, jadi dia pergi ke mau keluar kota, dua anak ini bersama. Jadi satu keluarga punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya itu rajin berdoa, anak laki-laki tidak mau berdoa. Pada saat mau keluar kota, anak perempuan ini bilang, Papa, tunggu dulu, saya mau berdoa. Sebelum kita pergi, saya mau berdoa dulu supaya Tuhan lindungi kita. Yang anak laki-laki ini langsung pergi, langsung, ayo Papa, kita tidak usah tunggu dia. Tapi anak yang perempuan ini dia berdoa. Dan pada saat mereka berangkat di tengah jalan, misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa yang mereka hampir celaka. Jadi kita gambarkan misalnya terjadi perampokan di mobil di depan mereka. Dan karena mereka mobil yang dari belakang, sehingga perampokan itu tidak terjadi pada mereka karena terjadi pada mobil yang di depan mereka. Seandainya mereka lebih cepat daripada itu kan, tapi kita tidak boleh bilang begitu. Berdasarkan peristiwa itu, apa yang menyebabkan peristiwa itu tidak menimpa keluarga itu? Nah, sudah begini. Jadi mereka sadar. Ternyata kalau seandainya mereka tidak menunggu anak ini untuk berdoa, mereka bisa saja yang mendapat kecelakaan itu. Mereka bisa saja yang menjadi orang yang mencuri itu. Kalau kita mengembangkan sikap berdoa, nah, tidak bisa satu kali beribadah berikutnya lagi. Ya, beribadah itu kita harus cari satu bentuk sikap, satu bentuk perbuatan sehari-hari. Intinya begitu sebenarnya kalau mengajar. Jangan cari yang tidak ada. Ya, hari-hari saja beribadah itu bentuknya seperti apa untuk menunjukkan betapa pentingnya ibadah. Begitu. Sehingga mereka bisa mengikuti. Oh iya, ternyata ini merenung sendiri, berefleksi. Oh ternyata pentingnya saya harus beribadah. Atau ternyata saya harus melakukan ini di ibadah supaya saya tidak supaya ketika pemahaman bahwa kalau saya tidak melakukan ibadah ini sesuai dengan ininya, saya tidak akan pulang dengan sebuah maksud. Tapi itu setiap saya mengajar harus menceritakan. Iya, baru minta mereka berdiskusi. Iya, paling tepat itu seperti itu sebenarnya. Saya kebanyakan kan begitu soal, makanya saya jarang kan kalau hanya pada awalnya itu saya mengajar, terus saya tidak. Saya suruh mereka cari Google Translate, silakan translate apa semua. Yang ibu kasih itu kan tepat sekali kan. Kalau saya kan karena pengetahuan, jadi mudah. Kalau sikap itu betul-betul harus seperti itu, membangun nilai kebajikan. Memang begitu ya. Kalau pengetahuan kita antara pengetahuan dengan sikap itu bersamaan. Jadi kita itu pengetahuan itu mengandeng sikap. This is about kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kamu buat ini. Ibu mau pribadi, ya. Jadi apa? What do you want in your class? Apa yang kamu inginkan di kelas kamu? Maksudnya kelas kamu itu supaya kamu bisa belajar dengan baik, so you can study dengan sangat baik. Nanti kamu tuliskan di sini, ya. Ini piece of paper di selembar kertas, tuliskan ini, ya. Misalnya, contohnya seperti apa? Aprian, kamu ingin kelas kamu itu seperti apa supaya kamu bisa belajar dengan baik? Seperti apa? What do you want for your class? Supaya kamu bisa belajar dengan baik apa? Apa yang kau inginkan? Ya, bersih, ya. Kelas yang bersih, ya. Kemudian apa? Kelas yang apa? Apa? Ya, tidak ribut, ya. Nanti kalian tuliskan, tidak perlu menyontek, ya. Kalau yang senang menggambar, if you want to draw, kalau ingin menggambar, silakan gambar di sini. Misalnya, kamu menggambar kalau umpamanya kelasnya bersih, berarti kamu menggambar bagaimana kelas itu bersih, ya. If you want to draw, kalau mau menggambar, silakan menggambar. Kalau mau ditulis dengan kata-kata, silakan. But try to write in English. Yes. Ya, berusaha tulis
Tulis baru tempel. Jangan tuh. Satu aja. Satu saja. Kelas 7, 8, 9. Oke? Yes. Wait. Ibu yang kayak gitu selesai tadi. Biar perlu ya, Tapi ya keyakinan. Misalnya maunya kelasnya seperti saya yang tadi you say, maksudnya bersih. Saya ingin kelas yang bersih. Saya mau kelas setengah 9 sana ya. Tempel dia macam Oke. Yes. Seven, six. Tapi baru. Selesaikan dulu tulisan. Saya ingin kenal masih aja sekarang. Kalau sudah selesai, kamu bisa. Sudah selesai kamunya? Ya, what do you feel? Apa yang kamu rasakan setelah kamu menulis itu? Setelah menulis semua yang di kertas, menulis yang di sini, mendengarkan pendapat teman, what do you think? Biasa saja. Kamu tidak merasa lega? Belum lega? Merasa bersalah? Setelah menulis perasaan kamu, apa yang kamu rasakan? Hah? Tidak senang? Karena belum diperhatikan? Ya, oke. Ya, that's all. Itu yang ibu nanti yang berarti ini akan menjadi kesepakatan kelas kita, ya. Semua yang kamu tulis ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Tomorrow nanti hari Senin baru kita akan menuliskannya di karton karena ada guru pelajaran lain, ya. Oke, do you understand? Nanti kita lanjut lagi menulisnya di kertas karton karena nanti lanjut dengan pembelajaran yang berikutnya, ya. Kenapa habis belajar tiba-tiba kamu langsung lari? Apa yang membuat kamu tiba-tiba habis pelajaran langsung lari ke sana? Kami harus mau minum air kelapa tadi. Haus? Kami harus mau minum air kelapa. Kamu tahu dari mana kamu tahu di rumah ada air kelapa? Kan di belakang rumahku ada pohon kelapa. Pohon kelapanya kami sendiri. Pohon kelapamu sendiri. Jadi memang kamu habis tadi kan ibu bilang habis ibu ada pelajaran. Terus kenapa kamu langsung lari? Apalagi ya, dengan Rafli ini kompak dong. Ibu mau tanya, seperti tadi tuh, setelah menulis yang seperti tadi, terus dibaca temanmu, apa kau rasakan foto dulu yang kamu, jangan terganti apa-apa, ibu tidak mau apakan kamu dulu. Foto dulu supaya tenang. Foto dulu dengan Raflin. Jangan apa-apa nak, tak usah takut, ibu tidak sidang kamu ini. Oke, ibu mau tanya, kenapa waktu melakukan tadi itu menulis dan membaca ini bodoh? Setelah dibaca begitu dan satu kelas ketawa, apa yang rasakan? Kau senang bantu orang tuamu? Kalau suruh bisa, kalau tidak juga. Kalau tidak juga. Berapa lama? Sampai 2 minggu kan. Kau rindu tidak apa mamamu biasa? Rindu juga. Kau rindu juga apa mamamu nak? Hah? Terus, jadi kalau kau rindu apa kau bikin? Hah? Kalau kau rindu papa mamamu apa kau bikin? Di rumah? Tidak ada? Tidak ada? Kalau bagaimana kau dengan orang tua? Baik.
Iya. Baik kau jumpa ke mamamu. Iya. Kau sayang juga papa mamamu. Iya. Kau kerja di mana papa mamamu? Petani. Kau sayang tuh berapa bersaudara kamu nak? 3 bersaudara. Tapi kamu juga sayang kamu punya orang tua tuh? Karena orang tua kamu masih hidup, kamu harus sayang. Wah, tidak jengkel sama papa mama tuh? Tidak tuh? Jangan sampai kau jengkel papa mamamu, wah. Bukan yang bantu-bantu kau tuh. Kalau Rafli, kau sayang tuh papa mamamu? Jadi kalau kau rindu apa kau bikin nak? Apa kau bikin? Tiada kau bikin? Tiada? Ibu cuma mau tanya, coba kamu dua jawab, terserah siapa yang mau jawab. Selama ini di rumah, apa yang kau rasakan? Ibu minta kamu dua tulis di kertas. Tidak usah takut, ibu tidak mau bilang sama siapa-siapa. Sini ya. Nah, berdoa pulang Iya. Ikas bagus-bagus sedikit. Roger, namamu belum ada nak. Namamu belum ada. Namamu belum kau tulis. Cepat kau tulis. Oke, thank you. Yang baku lihat kamu dua, terus kamu baku lihat. Tulis apa yang kau rasakan sampai kalau kamu tidak mau bicara sama ibu, tulis apa yang kau rasakan sampai kalau kau biasa buat keributan, apa yang kau rasakan di rumah. Kau tulis di situ. Bisa kau tulis? Silakan tulis, tidak usah baku lihat. Ibu tidak mau ini. Apa yang kau rasakan dengan orang tuamu, tulis semua di situ. Apa yang kau inginkan untuk orang tuamu, tulis. Ya, you're welcome. Kalau saya rindu, saya mau bikin apa? Ya apa? Ibu tidak apa-apa. Kamu tulis saja. Kau tulis di sana. Ya apa? Begitu saja, Bu. Apa yang kau tulis? Rasa bersalah karena sudah bolos. Rasa bersalah? Kenapa sampai kau berpikir kau merasa bersalah? Berarti kau tahu kau bolos, nah? Itu salah. Jadi berikutnya apa yang Raflin? Kenapa kau rasa bersalah? Ibu tanya dulu. Kenapa kau rasa itu bersalah? Salah perbuatanmu tadi. Karena sudah melakukan. Karena sudah melakukan. Karena sudah melakukan apa? Bolos. Maksudnya kenapa kau tahu itu salah kau bikin? Kenapa? Yang kami harus tadi, jadi kami jangan. Saling dia. Tidak, ibu tidak apa-apakan orang ini. Pulang sudah. Kau tidak warna-warna kan? Tak ada warna, Bu. Nyampai dorong. Oh. Nyampai. Terima kasih agak. So berdoa kau nak? Berdoa dulu baru pulang. Berdoa sendiri. Jangan begitu amin. Berdoa dulu. Bagaimana Rafli? Jangan kau di sini, tidak usah kau urus di sini. Boleh pulang berdoa dulu nak. Ingat berdoa dulu baru pulang. Berdoa sendiri baru pulang. Boleh dulu. Ibu tanya dulu. Ya apa tulis saja yang sudah tulis. Kasih ke sini supaya jangan rasa kalau untuk dilihat orang. Sekarang ibu tanya, kamu dua. Kalau kamu rasa salah tadi, kamu pergi, salah. Kalau kenapa kamu tahu itu salah kamu bikin? Ibu cuma mau tanya itu. Kami mau sih, jadi kami minum air kelapa di rumah. Kami haus, jadi kami minum air kelapa. Cuma karena haus
Berarti nanti kalau umpamanya kamu haus lagi, kamu bagaimana caranya supaya kamu tidak dihitung bolos? Minta izin. Bilang sama guru toh. Terus apa? Bilang kalau kamu haus. Tapi kalau pada saat itu pelajaran, kalau guru tidak kasih bagaimana? Tidak jadi. Saya dulu Bu. Minta kamera Bu. Kalau umpamanya kamu minta izin terus guru tidak kasih. Apa yang kamu lakukan? Kalau umpamanya kamu haus terus Minum air di belakangnya. berarti bisa? Air dari siapa di belakang? Air masuk? Airnya kamu itu di belakang itu. Oh iya, berarti bisa toh? Kenapa kamu sampai lari di rumahnya Rafli kalau ada yang dekat-dekat nah? Iya bukan kan. Minum air mentah, kalau di atas itu minum air kelapa. Gitu. Oh begitu, jadi kamu maunya mau minum air kelapa bukan air mentah. Tapi berikutnya kamu tidak begitu lagi toh? Kamu tahu toh kalau orang tuanya kamu sayang kamu? Betul, kamu tahu? Iya, Wak. Orang tuamu sayang kau, Wak. Toh? Jadi jangan kamu begitu, supaya jangan nanti kamu supaya kamu bisa sekolah baik, ya. Oh, kamu mau sekolah baik nak? Kamu dua? Iya, nak. Kamu mau sekolah baik toh? Mau tamat toh? Jangan begitu. Tidak apa-apa kok begitu. Kalau haus nanti bilang sama ibu atau bilang sama bapak kepala sekolah, Pak saya haus, saya mau pergi ke mau pergi. Boleh tidak apa-apa asal pas kalau jam istirahat, toh? Kalau ada jam istirahat toh? Jadi bisa kamu atau kalau yang pasti berikutnya kamu tidak begitu lagi toh? Jangan kamu langsung lari naik. Iya. Supaya jangan nanti dibilang kamu apa nih? Kalau kamu lari pas pelajaran, apa yang guru bilang nanti sama kamu? Selain bolos, kalau orang bolos itu, anak bolos itu dianggap apa nih? Kalau anak bolos dianggap apa nih? Jadi saya kira udah. Tutup saja. Oke. Boleh berdoa baru pulang. Berian spidolnya ibu naik? Iya. Dorong pagi Bu. Oke, siap. Berdoa sudah pulang. Bilang yang Chelsea siapa yang terakhir harus lengkap pulang sama ibu. Yo, thank you Brian. Ibu mau tanya tadi. Apa tadi bertanya? Kalau bolos, kamu dianggap apa sama kamu punya teman-teman nanti? Kalau kamu suka bolos, suka ribut di kelas, dibilang apa kamu nanti? Nah itu kamu mau dibilang anak nakal? Kamu mau nak? Kamu tidak mau toh? Berarti kalau kamu tidak mau, apa yang kamu harus lakukan supaya kamu tidak dibilang begitu? Thank you, sudah? Berdoa dia berdoa sendiri baru pulang. Supaya kamu tidak dibilang anak nakal, apa yang harus kamu lakukan di kelas dengan yang sudah kamu buat tadi bolos. Tidak mengulangi lagi. Supaya kamu tidak, kamu suka gak dibilang anak nakal? Wah suka tidak dibilang anak nakal? Tidak toh? Dan kamu sayang kamu punya orang tua toh? Nanti orang tua kamu susah kerja di sana, baru kamu dibilang ini, wah ini nakal sekolah di sini begini. Kamu tidak suka toh dipanggil begitu? Kamu rajin juga ikut GPS lah. Jangan nakal kamu Guru-guru di sini tuh tidak ada yang mau marah, tidak ada yang mau, semua itu guru-guru sayang kamu, ya. Tapi yang paling penting jangan kamu buat keributan di kelas, karena nanti kalau kamu buat keributan, apa tadi kau bilang? Dibilang apa kamu? Dibilang apa? Kalau kamu, kamu mau gak dibilang begitu? Tidak toh? Berarti kamu sama ibu ini, berarti kalau ibu masuk lagi, jangan nanti habis ini besok Pak dengan Raffi datang sekolah. Iya? Jangan karena ibu panggil kau sudah datang sekolah. Tidak Yang pasti nanti kamu dua tetap datang sekolah. Kamu sudah janji sama ibu, kamu janji ya? Kamu janji ya, tidak mau dibilang anak nakal toh? Wah dengan Rafli toh? Nah, berarti nanti kamu di kelas mulai apa tadi? Supaya kamu tidak dibilang anak. Di dalam kelas apa? Supaya kamu tidak dibilang nakal. Apa nih? Apa yang harus kamu lakukan?
berikut. Nah itu. Wah, apa yang kau lakukan supaya kau tidak dibilang? Yang buat duduk di sini, apa yang nggak boleh duduk? Harus Oh, sopan. tidak usah kamu duduk di sini. Saya ditulis itu, jangan bolos saya. Sudah kamu duduk di sana, nah. Pergi keluar di sana. Jangan kamu di sini. Masa kamu dengar di sana? Proses. Pak, tidak diproses orang ini. Cuma ibu tanya saja. Orang ini baik semua ini. Jangan berdoa berdoa. Spidol tanya. Iya. Terima kasih ya Gel Brian. Kamu janji sama ibu Wah, kau janji sama ibu Rafil janji sama ibu. Kalau Rafil memang ibu lihat biasanya memang dia terpancing, tapi kan dia juga pancing orang. Tapi itu yang melihat. Kalau Rafil rasa tidak bagus. Begitu saja jangan lagi Kamu janji sama ibu? Kamu dua janji? Ya. Ibu panggil kamu ini bukan karena ibu jengkel kamu, ibu sayang kamu dua. Supaya kamu jadi orang yang betul, jadi orang yang anak yang tidak nakal, toh? Bukan karena ibu jengkel kamu ibu panggil. Karena ibu sayang kamu dua supaya kamu jadi orang yang betul. Ini ibu rekam supaya ibu kalau Rafin bilang sama ibu, kamu sudah janji sama ibu ada rekamannya ini, toh? Ya, tidak nakal lagi toh? Wah, tidak mau buat kayak ini ibu nanti tagih nanti. Wah sudah janji sama ibu karena wah sayang sama ibu, dia tidak mau ribut di kelas. Begitu juga Rafli, ya nak? Sudah, masuk aja ke pelajaran sana.